Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Syahrina Mereka Daud dari semester 4 kelas non-reguler. Saya bersekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kuala Kapuas. Di sini saya ditugaskan untuk memberikan kesimpulan dari chapter 1, sebuah buku yang berjudul The Honest Truth About Honesty. Dan di bab 1 ini atau chapter 1 ini berjudulkan Testing the Simple Model of Rational Crime atau yang berjudul menguji model sederhana kejahatan rasional. Kecurangan atau ketidakjujuran itu semua pernah kita alami atau bahkan kita lakukan. Baik itu kamu, orang lain, ataupun saya sendiri. Di kecurangan ada 3 hal yang memicu. Ada 3 poin yang memicu orang melakukan kecurangan. Dan biasanya kebanyakan orang melakukan kecurangan dari segi besar adalah karenanya adanya keserakahan. Karena di sini di bab 1 ini kita menjelaskan hal yang simpel, sederhana seperti menyontek. Walaupun menyontek adalah tidak adanya moral dalam kehidupan, dalam segi moral. 3 poin ini adalah yang pertama, keuntungan yang diperoleh saat melakukan kecurangan itu tidak besar atau dalam hal kecil. Seperti yang saya contohkan barusan, seperti menyontek di saat ujian atau diberikan tugas soal seperti itu. Lalu yang kedua, kemungkinan tertangkap atau ketahuannya itu kecil. Dan yang ketiga adalah hukuman yang didapat, kemungkinan orang yang didapat itu tidak mendapatkan hukumannya kecil atau tidak sesuai dengan kecurangan yang dia lakukan. Jadi di sini dalam eksperimen di bab 1 ini menjelaskan bahwa sebagai beberapa mahasiswa atau siswa yang diberikan soal matris, ada 20 soal, dan rata-rata itu, dan 1 soal matris yang diselesaikan diberikan imbalan berupa uang. Dari yang saya dapat simpulkan, semakin kecil uang atau imbalan yang diberikan, maka akan membuat kecurangan itu menjadi lebih berani dilakukan. Sedangkan jika dalam skala imbalan yang diberikan itu besar, maka akan membuat orang ragu untuk melakukan sebuah kecurangan. Keuntungan yang diperoleh mengapa tidak besar? Karena untuk mengurangi kecurigaan dari beberapa oknum yang mungkin memproses hal tersebut. Seperti misalnya di dalam sekolah ada guru yang mengawas saat ujian dan mendapati mahasiswa atau siswa yang melakukan ujian tersebut melakukan kecurangan atau menyontek 1 atau 2 soal dari 10 atau 20 soal, dia nggak akan ketahuan. Tapi jika dia melakukan hampir setengah, mungkin itu ketahuan oleh sang pengawas tersebut. Jadi kesimpulannya di sini adalah semakin kecil imbalannya, semakin berani orang untuk melakukan banyak kecurangan dan ketidakjujuran. Tapi jika semakin besar yang diberikan, maka semakin tidak berani dia melakukannya.
kecurangan tersebut. Baik, terima kasih sudah menonton dan mendengar penjelasan saya. Saya Amanda Sabrina Mereka Daud, mohon undur diri. Terima kasih.